Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikil haqqil mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu wa rasul as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa dan barakati wa asrai fid darin min al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak, saudara-saudara Jama'atut Ta'lim Masjid Jami' Baitul Muttaqin yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah senantiasa muliakan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Khusus DKM Al-Mukarram Bapak Imam Mahfud, kita pengurus yang lainnya, alhamdulillah wa syukrulillah, puji syukur sama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa, zat yang tak henti-hentinya melimpahkan berbagai macam nikmat pada kita semua. Alhamdulillah, dengan ada nikmat yang Allah berikan pada malam hari ini, Sabtu malam Ahad ba'dal maghrib, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani, rohani, berkah umur fi taatillah, sehingga kita dapat bermuajahah silaturahim dalam rangka talabil ilm. Mudah-mudahan jumpa kita, jamaah kita, kumpulnya kita di tempat ini, semoga jadikan salah satu amal ibadah. Allah jadikan salah satu amal baik, amal solih, amal yang senantiasa menyelamatkan kita, amal yang senantiasa membahagiakan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salat bertangaikan salam yang sama-sama kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, kepada umat yang bil khusus kita yang hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah mendapat syafaat yang sangat agung, syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, mari sama-sama kita simak mudzakarat taklim kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini tentunya malam yang minggu pertama atau awal bulan pada tahun 2023 Desember akhir. Sampai di mana kita kemarin? Sunnah hayat masih ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arada biha bihayatiha ma laisa ruknan, dan termasuk daripada sunnah dalam sholat, di samping sunnah ab'ad ada juga sunnah hayat. Ab'ad kita sudah tahu semua, sunnah yang apabila kita tinggalkan sahwan au amdan, sengaja ataupun lupa, sebelum salam, setelah tahiyat akhir, sebelum salam, sunnah sujud sahwi. Itu kalau sunnah ab'ad. Tapi kalau sunnah hayat tidak. Misalkan kita sholat
baik itu sholat wajib atau sholat sunnah. Kemudian salah satu sunnah hayat, baik sengaja ataupun tidak sengaja, pada waktu tasyahud akhir, setelah baik tahiyat akhir sebelum salam, tidak ditambal dengan sujud sahwi. Itu bedanya. Jadi kalau ab'ad, sunnah ab'ad kita tinggalkan sebelum salam, itu sunnah sujud sahwi. Tapi kalau sunnah hayat, jika kita tinggalkan sengaja atau tidak sengaja, kelalen atau orang kelalen, orang disunahkan sujud sahwi. Ada berapa jumlahnya? Disunahkan saya bahwasanya sunnah hayat sekalian itu hayatuha, bermula sunnah hayat itu khamsata asyara khoslatan, ada 15. Banyak dia, ada berapa? 15. Kalau ab'ad cuma 2, ya kan, ninggal tasyahud awal, ya kan, kunut fi subhi tinggal kelalen, atau kunut pada rakaat akhir witir Ramadan sahwan au amdan, itu sunnah sahwi, hanya 2 dia. Nah, tetapi kalau hayat lebih banyak, ada berapa? Khamsata asyara khoslatan, ada 15, lebih banyak dia. Makanya sekalian kita kalau sholat, baik sholat sunnah apalagi sholat wajib, itu di sana tuh ada sunnah nanti. Ada rukun, juga ada sunnah. Rukun ada rukun qauliyah, rukun fi'aliyah. Rukun qauliyah yang kita baca, kita ucapkan namanya qauliyah. Ada rukun fi'aliyah, pergerakan kita. Dari berdiri, ruku, i'tidal, sujud, iltifat, kanan kiri. Itu namanya apa? Fi'aliyah, pergerakan. Dari berdiri ke ruku, bangun lagi, i'tidal namanya, sujud, bukan antara 2 sujud, sujud lagi, namanya sunnah. Bukan sunnah, itu rukun fi'aliyah, yang bahasa pergerakan, bergerak. Nah kalau qauliyah merupakan bacaan saja. Tuh. Makanya kita alhamdulillah, ya kan, menjalankan ibadah sholat, kalau ada ilmu insya Allah, kita bisa membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah, iya kan? Nah sunnah ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Ab'ad jumlahnya cuma 2 atau ada 2, tapi kalau hayat ada 15. Akan dah, ake hayat. Gang salulas taruh rol apa? Pindo peloro. Loro kali pindo. Kalau mindo lain mungkin. Kalau mindo tuh makan. Jadi khamsata asyara khoslatan ada 15 ayat. Yang pertama, raf'ul yadaini inda takbiratil ihram. Mengangkat nih. Raf'ul yadaini inda takbiratil ihram, mengangkat 2 telapak tangan pada waktu membaca takbiratul ihram. Itu sunnahnya. Mengucapkannya itu wajib, rukun qauliyah namanya. Allahu Akbar, itu rukun. Tapi ngangkat tangannya pada waktu kita takbiratul Allah, kan kita ngangkat tangan, kita angkat 2 tangan. Mengangkat 2 tangan ini namanya sunnah, hukumnya sunnah, sunnahnya sunnah hayat. Misalkan ada orang malas ngangkat tangan, langsung aja Allahu Akbar. Kalau bicara masalah sah sholatnya, nggak gini lagi, langsung Allahu Akbar. Cuman sombong dia, sok kayak udah nggak perlu apa tuh nilai ibadah pahala, ya. Juga sekarang kita mengharapkan ya bonus itu tambahan. Jadi kalau wajib merupakan pokok, kalau sunnah itu keuntungan, nisbatnya orang berniaga, orang yang berdagang. Jadi kalau modal itu merupakan wajib pokok, namanya ra'sul mal, yang wajib itu namanya modal pokok.
keuntungan nisbati baca itu sunnah. Sekarang kita Pak, kalau mohon maaf, kalau seorang pedagang itu ingin mengharapkan keuntungan lebih namanya. Semakin banyak untung, alhamdulillah. Tapi kalau rugi, nggak usah udah. Gitu. Dan kita kalau sahabat sekalian, sunnah harus kita kerjakan. Karena untuk menambah keuntungan. Ya kan, bonus. Kalau orang kerja biasanya itu lebih banyak bonus daripada pokok. Biasanya dulu. Karena banyak lemburan. Ya kalau lemburan hitungannya kan jam. Ya kan, makanya kalau di lemburan dulu tuh, wah waktu belum covid katanya, ya kan, itu lebih banyak itu. Sehingga pokok itu bisa ketutup dengan lemburan. Tahu kalau sekarang nggak tahu. Sekarang udah dapat, udah alhamdulillah harinya. Nah makanya kita pada waktu mengangkat tangan takbiratul ihram, Allah membaca takbiratul ihramnya itu pun, kalau nggak baca nggak sah, langsung menang baik. Orang dibaca orang baca takbirnya nggak sah, karena ini rukun. Nah kalau tangan nggak diangkat sah, karena sunnahnya hayat maning. Ya, Allah. Ini ngangkat tangannya. Yarraful yadaini inda takbiratil ihram, mengangkat dua telapak tangan pada waktu apa tuh? Baca takbiratul ihram tuh. Karena dalam ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Oh, takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan perkara pada waktu belum takbir masih halal, begitu setelah takbir menjadi haram. Contoh, kita belum sholat nih, langsung dipraktekin. Ya kan, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak minum belum sholat? Boleh. Boleh. Belum takbir boleh kan? Mohon maaf, belum takbir ceritanya nih. Boleh nggak tuh? Belum takbir. Tapi udah Allahu Akbar. Boleh nggak? Nggak boleh kan? Haram kan? Udah takbir Allahu Akbar. Boleh nggak? Enggak. Takbir itu adalah takbir yang mengharamkan hal suatu perkara. Sebelum takbir halal minum kayak tadi, makan tahu boleh sama cabai kalau mau mah. Begitu akbar yang tadinya halal menjadi haram, enggak boleh. Bahkan lah udah sok, ya kan namanya baca takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan sebelum takbir halal, setelah takbir menjadi halal. Makanya kita kalau umpamanya haus, minum aja sebelum takbir, log. Nah kalau udah takbir tenang, udah kenyang. Ini sekalian. Ini namanya takbiratul ihram. Yang mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah hayat. Misalkan ada orang langsung dia Allahu Akbar, sah. Kalau bicara sah. Karena rukunnya dibaca. Tapi secara adab sekalian, masa sholat melenggang mengkanan baik kayak apa sih? Ya kan kalau begini rapi, Allahu Akbar, rapi kan? Tapi kalau begini, kalau kata orang kamu melegeg baik, nanti diem saja. Diem saja seperti ini. Kalau bahasa mananya melegeg, nggak ngerti melegeg ya? Itu bahasa Mandarin Rawakalung dulu. Golong-golong nih, melegeg, jangur, baguk, golong-golong itu. Wah, bahasa-bahasa mantep itu. Di komus nggak ada, komus lengkap nggak ada. Cari dah. Ada nggak kira-kira? Yang ada cuma orang-orang kampung dulu sekalian di Rawakalung. Sekarang hampir punah itu bahasa itu. Duduk baguk baik, udah nggak ada sekarang. Ada lagi bahasa sana saya dapat sekalian jelekutot. Saya kalau bahasa itu saya seneng sambil, ya kan? Penting Pak Imam, nggak ada itu, cari di sekolah nggak ada. Iya kan?
Makanya itu bahasa cantik gitu, ya kan? Ya kan? Jadi ada berapa tadi? Ada 15. Yang pertama yaitu mengangkat tangan ila hadiman kibaihi sehingga meratakan dua pundak. Allah. Jadi jangan terlalu begini, jangan terlalu begini. Pas. Jadi Allah. Ini kan kira-kira ini meluruskan ini telinga, kira-kira. Jangan diukur kelamaan. Allah. Nah, kira-kira aja. Allah. Jangan begini, jangan begini. Ya begitu kan. Lempeng pundak. Ini kan pundak sini. Kalau gini ya jangan terlalu lebar. Terkesiannya di sana. Bahkan kalau kita di Masjid Nabawi, Madinah, misalkan di Raudhah, itu kita takbir nggak bisa begini. Saking desekannya. Ya begini. Ini kayak unyil. Ya, coba deh. Iya kan? Saking desekannya pada waktu masuk ke Raudhah itu. Karpet hijau itu. Antara mihrabnya Nabi dan rumahnya Nabi Raudhah min riyadil jannah, taman surga Raudhah. Makanya di sana alhamdulillah itu rebutan itu. Bergantian, nggak boleh lama-lama. Nanti kalau ziarah ke Haramain, mampir di Masjid Nabawi itu pasti kita di Raudhah, luar biasa. Itu desekannya, itu namanya iltisoknya luar biasa. Mepet. Begini nggak bisa kita. Lah udah begini, gini dong udah. Begitu sujud, bisa apa mikirin? Ya kan? Sulit tuh sekalian. Luar biasa, Masya Allah. Iltisok. Makanya, bagi orang yang misalkan berangkat umroh, haji, itu kalau tidak dimanfaatkan waktu untuk ibadah semaksimal mungkin, sayang. Karena berangkat dari rumah tujuannya untuk ibadah. Betul nggak? Nggak usah main, jangan main-main. Kalau main-main nggak usah ke sana, tempat lain aja, ya kan? Nah, sekalian. Nilainya luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa berangkat. Amin ya robbal alamin, ya kan? Jadi yang pertama tadi apa? Mengangkat indak, apalagi waraf ulyadain inda ruku'. Nih. Ya kan? Waraf ulyadain inda ruku'. Mengangkat tangan hendak mau ruku'. Ketika mau ruku'. Kita berdiri, misalkan berdiri, kan masih berdiri nih. Begitu ruku' kan Allah, kan angkat tangan tuh. Itu mengangkat dua tangan pada waktu mau ruku, termasuk sunnah hayatu. Ya, maka angkat tangan, jangan pelit. Ya kan, ini angkat tangan begini aja. Allahu Akbar. Ini kan digerakkan sama Allah, nikmat dari Allah kita ini. Ya menggerakkan Allah. Ini bukan nikmat luar biasa, persendian kita bisa begini, Allah yang ngasih. Coba kalau nggak bisa begini, gini aja, enak nggak? Minum, bingung, nggak bisa minum, nggak nyampe betul. Maka nikmat dari Allah, Allah yang gerakan sekalian. Luar biasa sekalian. Maka alangkah ruginya sebagai manusia, ya kan, kenikmatan yang Allah berikan kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini sehat mahal, Pak. Ya kan? Jangan jauh-jauh sekalian. Misalkan nih, mohon maaf, perut misal umpamanya mendedek, kenceng, nggak bisa keluar angin. Jangan lama-lama, ada 4 hari aja atau seminggu misal umpamanya. Masuk rumah sakit, bayar nggak? Tuh ngeluarin angin tuh mahal. Bisa 2 juta. Betul nggak? Belum obatnya. Apa kalau konsul sama spesialis beda? Baru 2,5 juta. Betul nggak? Baru 2 juta. Dut lagi 4 juta. Kalau dut berapa tuh bayar? Betul nggak? Iya, sekalian. Blood infusan yang lainnya.
Makanya pas sekalian angin aja itu nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu, kalau kita ingin menghitung nikmat yang Allah berikan, yakin pasti tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kita kalian ingin menghitung nikmat yang Allah berikan, nggak kehitung dah, nggak kehitung. Berapa kali kita bergerak, berapa kali kita bisa meririk, bisa ngedepin mata, bisa, kalau ini kan ngedep, kalau ini melotot apa namanya? Melotot, mohon maaf ya kan. Kalau melotot galak mungkin, bisa memandang. Ini Pak kalau begini aja, pegel kita. Melotot, pegel nggak? Coba dah. Pegel nggak? Pegel, kalau ngedip mulu, pegel nggak? Nah makanya bisa mandang melotot, bisa ngedip. Itu nikmat dari Allah. Jangan main-main. Makanya pas sekalian, jika kita bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan tambahkan nikmat pada kita. Tapi kalau kita kufur atas nikmat yang Allah berikan, ancaman Allah itu berat. Karena belum terasa orang masih hidup. Nanti udah pada. Kalau sudah ajal tiba, menyesal, pengen hidup lagi. Tuh. Kan hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un. Ya apabila sekalian seorang hamba tidak wafat, meninggal dunia misalkan, waktu hidupnya jauh kepada Allah, nggak pernah taat kepada Allah, nggak sujud kepada Allah, itu meninggal, ngomong dia, qala wahai qala ya Rabb, qala rabbirji'un, berkata ya Allah kembalikan saya ke alam dunia, la'alli a'malu sholihan fima taraktu kala, saya ingin mengerjakan amal soleh. Dulu banyak banget yang saya tinggalkan, banyak yang saya lupakan. Kembalikan saya, hidupkan saya kembali. Saya mau jadi orang yang benar. Apa kala? Wis telat. Sila aku lagi hidup loh, bre. Irok ibadah ku priyen. Meneng bae pada karo. Apa namanya kerjaannya? Makan, tidur ke belakang. Apa tuh gitu? Manusia bukan tuh? Makan, tidur ke belakang. Kerjaan siapa itu? Hah? Kalau anam, mohon maaf ya, kalau binatang kerjaan makan, tidur ke belakang. Betul nggak? Betul nggak? Ya beda. Mohon maaf ya, kambing misalkan. Kerjanya makan, tidur, nguarin. Nggak ada tuh ibadah. Bahkan kalau seandainya pas sekalian manusia seperti itu, bahkan lebih sesat lagi dari binatang. Kenapa? Binatang nggak dikasih akal, manusia dikasih akal. Makanya kalau misalkan ya kan pengen kayak dia, pengen kayak mohon maaf kayak binatang sekalian, itu lebih sesat lagi. Mendingan binatang. Tuh. Makanya pada pengen kembali lagi, ya Allah kembalikan saya. La'alli a'malu sholihan. Saya ingin berbuat baik. Dulu saya Allah bukan kagak dengar azan di masjid, dengar tapi saya kagak sholat. Bukan saya nggak dengar pengajian, dengar saya kagak hadir. Bukan nggak mampu saya berangkat ke tanah suci, mampu tapi saya sayang. Bukan saya nggak mau berimpak, bukan saya nggak mau infak, nggak punya duit, uang saya banyak tapi sayang. Karena hidup saya kembali. Wah, telat nggak bisa sekali ya. Nah, kita nih, ayo masih sehat, kesempatan kita siarkan nih masih sekali. Alhamdulillah. Ini kita berapa RT ini? Nah, ini bisa dihitung. Alhamdulillah keluar luar sendalnya ya kan? Dan insya Allah. Makanya kita kepada Allah, Allah kuatkan iman Islam kita, terima amal ibadah kita, kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Amin ya robbal. Kita berusaha semaksimal mungkin ingin menjadi orang yang baik, tapi nggak boleh menganggap diri paling baik. Kalau berusaha kagak ngapa-ngapa, betul. Kita berusaha menjadi orang yang baik, berusaha menjadi orang yang khusyuk, benar, jujur, tapi nggak boleh menganggap dirinya paling jujur, paling baik, nggak boleh. Kalau berusaha nggak apa-apa, orang berusaha kok. Misalkan ada kesalahan, orang berusaha. Nah, ini sekalian. Manusia itu tempat salah, tempat lupa itu ada di kita. Alangkah sombongnya kalau orang mengatakan nggak punya salah. Ya. Belum bisa belum. Ya. Iya. Takutnya udah
Udah jam 7:30 lagi belum ya? Iya dah. Iya, nggak apa. Saya ingat masih jam 5:30, baru jam seberapa? Mentok. Macet itu jamnya. Bukan jalan doang macet. Dan lanjut, ya kan? Niatan. Jadi raf'ul yadain, mengangkat dua tangan pada waktu ruku. Jadi pas dalam sholat nggak semua yang angkat tangan kita, ya kan? Ini kadang semua angkat tangan, semua ngangkat tangan. Bangun dari sini mau ngangkat tangan, semua angkat tangan. Angkat tangan cuma ada berapa tempat disuruh angkat tangan nih pada waktu takbir Allah, pada waktu meruku Allah, bangun dari ruku, kemudian bangun dari duduk sahud begitu. Ya kan takbir saya Allahu Akbar sekali. Ruku Allahu Akbar 2 kali. Sami Allah 3 kali, ya kan? Kemudian yang terakhir habis tasyahud awal, at-tahiyatul yang pertama, bangun Allahu Akbar. Itu sunnah. Jadi enggak semuanya diangkat tangan. Ya kan? Harus sekalian. Jadi yang sangat tangan dia ada berapa tempat saja. Pada takbiratul ihram Allahu Akbar. Kemudian takbir mau ruku Allahu Akbar berapa itu? 2. Terus bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah berapa tuh? 3. Dan bangun dari tasyahud berapa tuh? 4. Ini kadang-kadang semua angkat tangan. Semuanya rakaat yang 2, 3 habis dibabar semuanya, ketahuan itu pasti. Sholatnya nggak pakai ilmu, ketinggalan. Tuh. Jadi makanya sekalian orang Islam jangankan tinggal sholat, jangankan tinggal sholat, tinggal puasa, tinggal ngaji agama aja udah dosa sekalian. Kan belajar hukumnya wajib itu. Ya kan, apa yang diwajibkan oleh Allah, yang wajib buat kita mempelajari itu wajib. Syariat mewajibkan kepada hamba Allah misalkan, maka mempelajari itu wajib. Sholat wajib, mempelajari sholat itu wajib. Ya kan? Puasa wajib, mempelajari puasa itu wajib. Makanya alhamdulillah sekalian, pahala yang paling besar itu ngaji. Paling gede dia. Duduknya kita aja, duduknya nilai ibadah, duduknya doang. Duduk, nggak baca, nggak megang pulna. Oh duduk aja, mau paham kek, mau kagak kek, duduknya jelek-kutot, jelek. Dapat. Baru nyampe, langsung tidur, nyender, niatnya ngaji, dapat. Kan duduk. Iya pas kan, maka ngaji itu tidur nggak gampang-apa, nggak ada batalnya. Baru nyender, betul. Baru makan gak gampang-apa, ngaji mah paling enak. Bebas, pahalanya besar. Tuh, ya kan? Bahkan baru tiduran pas kan, kalau nggak malu bawa bantal boleh, bawa bantal, ya kan? Jadi masalah. Kalau bebas ngaji paling bebas sekalian. Itu wajib tuh, ngaji tuh. Ya kan? Itu baru duduknya doang. Belajar hukumnya wajib, nggak dituntut paham atau tidaknya. Yang penting belajar aja udah, dengerin. Ya kan, nggak megang pulpen, nggak megang buku, itu baru begitu. Dengerinnya lain lagi, bacanya lain lagi, bicaranya dibagi duduk tidak, duduknya aja pahalanya besar sekali. Kata Nabi, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun min alfi raka'atin tatawwu'an. Duduknya sampean, duduknya kamu di majelis taklim, tempat belajar, majelis ilmu, lebih utama daripada sholat 1000 rakaat hanya sholat sunnah. Nyanggup 1000 rakaat sholat? Hah? Ya, model kalau saya mah Pak, jangan 1000, ya kan? Kadang kita 4 rakaat aja, apa namanya, rawatib jarang kita kerjain, ya kan? Ya paling yang wajib 22, pan rawatib yang muakal, jangan dikerjain. Kalau dikerjain pas kan 4, ada muakal, muakal itu kan? Sekalian. Ya kan, apalagi 1000 rakaat. Ya, coba terawih. Umumnya kan 23 plus witir. Itu pasan lama banget itu, udah gak kuat udah. Nungguin masih bangun terawih, kapan witirnya? Oh di serokat, alhamdulillah serokat lagi kan begitu. Hah? Ini 1000 rakaat nilainya. Emang ngaji masih muliaan ngaji tuh. Insyaallah. Kadang kita ya masih aja kendor sekalian. Itulah ya kan, bahwa hidup kita senantiasa digoda, dirayu oleh syaitan laknatullah, agar kita jauh
untuk melaksanakan kebaikan. Jadi saya tuh godain aja. Eta nggak pernah nabok, nggak pernah piring, cuman godain doang kok, nggak galak. Dia senantiasa menggoda anak Adam, digoda terus, ya kan? Kegodaannya setan tuh iblis mantep banget itu, mantep nggak? Kalau godaan kita ya belum sebegitu, nggak seberapa apa sekalian. Ya paling kalau godaan kita kalau ada uangnya baru mau tuh anak-anak, kalau nggak bakalan, betul. Kalau iblis godaannya luar biasa apa sekalian. Makanya pas sekalian ya kan, iblis itu senantiasa menggoda anak cucu Adam selagi dia masih hidup. Kalau masih hidup kan digodain terus, dirayu, dibujuk. Arpan mandi kusira ngaji, wis aja kene baik, dolan-dolanan dirangkul, enak pas sekalian, ya kan? Makanya ya Allah rada berat kita, ya berbuat baik. Kenapa? Karena digoda, dirayu oleh setan. Makanya sekalian pada waktu kita agak enggan berbuat ibadah, berbuat baik, harus kita paksain aja. Yang bisa menterapi, yang bisa mengobati kita sendiri, betul. Orang lain tuh nggak bisa sekalian. Apakah kita ini sedang loyo iman kita atau sedang ngangkat, kita yang tahu. Nah kalau lagi loyo, lagi males, angkat buru-buru. Yang diterusin terus, kalau diterusin lama-lama, wah, turun udah anjol kan susah ngangkatnya. Kan iman kita manusia tazidu wa tanqusu, kadang naik, kadang berkurang. Tuh. Kalau lagi turun nih, terasa kita turun. Lagi malas ibadah, turun nih. Nanti lagi malas amat sholat ya. Itu turun itu, angkat. Jangan udah turun ikutin terus. Jeleg. Nah, kalau udah anjlok, saya kadang ngangkatnya susah. Tuh. Nah, kita rasakan ya Allah, kayak kalau kita ibadahnya semangat, alhamdulillah ingat kita masih bertahan, kuat. Nah, kalau pas sekalian iman ada kendor, berarti apa tuh? Imannya turun, lagi turun. Tazidu wa tanqusu, kadang tambah, kadang berkurang. Ya, mudah-mudahan iman kita ya senantiasa ya, barangkali kalau tambah tuh kali ya kan, dah terlalu berat ya, paling gak ada apa tuh, stabil lah, iya kan. Benar kan, kalau malaikat tuh stabil, kalau kita mah kadang stabil, kadang ngangkat, kadang turun. Kalau ngangkat tuh pokoknya nggak mau ketinggalan, berbuat baik. Tahu lagi turun udah malas, udah, ya kan. Jangankan yang sunnah, yang wajib juga malas karena lagi turun. Makanya biasanya kalau lagi turun kita, iman turun nih, angkat tunda kita. Nah iman kita bisa kuat ke hadir di majelis taklim, ya kan, sedang dicas sekalian. Kan kalau tumpul diasa, di mana diasanya di majelis taklim. Sekarang kalau tumpul ke diasa, lama-lama tumpul terus, bisa nggak mempan. Kayak pisau aja kalau tumpul ya nggak mempan ya. Iya kan, yang mengetahui apakah itu tumpul atau tidak, kita yang pakai. Wah ini tumpul nih, asa. Oh ini tajam nih, berarti alhamdulillah. Oleh karena iman kita turun dan naiknya, yang merasakan tuh kita. Kalau main ada kendor, lagi turun nih. Wah kayak sempat ibadah, ngangkat. Itu aja. Mudah-mudahan ya, ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia ialah nikmat iman dan Islam. Kalau seandainya ada manusia diberikan dunia beserta isinya, Islamnya kagak, rugi dia, cilaka dia. Dia akan mendapat musibah di akhirat, siap-siap sengsara. Tapi kalau ada orang mohon maaf, kalau ada hamba diberikan oleh Allah misalkan agama, ya kan, iman kuat, Islam kuat, dunia sederhana, mulia. Kenapa? Dunia sekalipun banyak banget, berlimpah, udah mati, ke bawah kagak? Bawa kagak? Punya, mohon maaf, motor misalkan, punya kendaraan mobil, ya kan perusahaannya besar, uang di mana-mana, udah mati, dibawa kagak? Kagak, enggak apa sekalian, enggak, iya kan? Makanya rata-rata kita itu tertipu dalam kehidupan dunia. Kan ya man bi dunya ustaghal qad gharatul amal. Ya man bi dunya ustaghal. Ini enggak apa-apa di luar tema ya. Ini kan tadi fiqih ya, ini kembali ya. Jadi biar campur itu maksud saya, ya kan? Ya man bi dunya ustaghal, wahai orang yang sibuk dengan masalah dunia. Qad gharatul amal, kau tertipu oleh angan-angan yang tinggi.
hatta dana minul ajal, sampai ajal menjemputmu. Kalau ajal datang, baru ngak. Nah, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah yang saya hormati, hanya itulah mudzakarah taklim yang dapat sampaikan pada malam hari ini. Berkenaan dengan sunnah hayat, baru angkat tangan pada waktu ruku ya. Mudah-mudahan manfaatnya, khususnya buat saya pribadi menyampaikan dan umumnya untuk kita semua. Mari sama-sama kita sempurnakan mudzakarah kita, taklim kita pada ini malam, dan bacaan doa. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka rabbana wa ta'ala an kulli syai'in rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban halin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah dengan bagi li jalali wa Allahumma salli ala salatan tunjina biha min jami'il khairat wa taqdilana biha jami'il Nabi min jami'i sayyi'at wa tarfa'na min darajat wa tuballigna bi as-salawat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.